Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Dewi Triana, NIM C2C021024 dari Prodi Informatika kelas A akan mempresentasikan sinkronisasi proses. Sebelum ke materi, kita akan memahami tujuannya. 1. Memahami permasalahan critical section. 2. Memahami algoritma sinkronisasi. 3. Memahami konsep semaphore untuk sinkronisasi proses. 4. Memahami implementasi sinkronisasi dengan masalah klasik dalam sinkronisasi proses. Pendahuluan. Pertama, proses independen. Proses yang dieksekusi oleh sistem operasi mungkin berupa proses yang terpisah. Proses kompres. Proses yang dieksekusi oleh sistem operasi mungkin berupa proses yang saling bekerja sama. Proses kongruen. Proses lebih dari satu berada pada saat yang sama. Proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Inkonsistensi. Proses melakukan akses secara kongruen pada data yang digunakan bersama, menyebabkan data tidak konsisten. Paradigma kerjasama proses. 1. Produser dan konsumer. Produser menghasilkan informasi yang akan dikonsumsi oleh proses konsumer. 2. Buffer. Area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua drive dan aplikasi. 3. Unbound buffer. Tidak menggunakan batasan ukuran. Di buffer consumer selalu dapat meminta item baru dan produser selalu dapat menghasilkan item baru. Keempat, bounded buffer. Menggunakan buffer dengan ukuran tertentu, customer harus menunggu jika buffer kosong dan produser harus menunggu jika buffer penuh. Definisi sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Critical section itu adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama, yang dapat membawa proses itu ke bahaya. Recondition. Recondition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Di sini adalah gambar critical section dan proses-prosesnya. Permasalahan dan solusi critical section adalah permasalahan itu digunakan mendesain sebuah protokol di mana proses dapat bekerja sama. Masing-masing proses harus meminta izin untuk memasuki critical section. Daerah kode yang mengimplikasikan proses ini disebut daerah entry. Critical section biasanya diikuti oleh daerah exit. Kode pengingat terletak di daerah reminder. Resolusi critical section adalah 1. Mutual exclusion adalah jika proses PI sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. 2. Terjadinya kemajuan progres. Jika ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses
yang akan masuk ke critical session berikut tidak bias ditunda. 3. Adanya batas waktu tunggu, bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical session mereka setelah ada proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Di sini ada gambar codingan algoritma entry, section, dan execution. Pemecahan dua proses. Terdapat proses PI dan PJ di mana J sama dengan min negatif I. Algoritma 1 dan terbagi menjadi dua. Algoritma 1, pendekatan pertama adalah memperoleh semua proses menggunakan variabel integer true diinisialisasi ke 0 atau 1. Apabila true sama dengan I, maka proses PI diizinkan untuk menjalankan critical session-nya. Proses dari PI adalah di samping kanan. Do will true sama dengan I, critical session, remedial session. Dengan algoritma 2, kelemahan pada algoritma 1 adalah tidak adanya informasi yang cukup tentang status dari masing-masing proses. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan penggantian variabel tune dengan array boolean flag 2. Ini inisialisasi awal flag 0 sama dengan flag 1 sama dengan false apabila flag I bernyata. Nilai ini menandakan bahwa PI siap untuk memasuki critical session. Struktur dari proses PI adalah di samping kanan. Flag I sama dengan true, will critical session, flag remedial session, false. Proses ini menjamin mutual exclusion tetapi masih belum memenuhi progres. Semaphore adalah pendekatan yang dikemukakan Dijkstra. Prinsip semaphore ini adalah dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Semaphore adalah alat sinkronisasi yang tidak membutuhkan fungsi waiting. Semaphore berupa variabel integer. Semaphore hanya dapat diakses melalui operasi atomik yang dapat diinterupsi sampai kode selesai. Operasi dari semaphore adalah wait, sinyal, dan sinyal berikut ini will, s, lebih dari 0 do not up. Sinyal S plus. Semaphore. Implementasi semaphore harus dapat menjamin mutual exclusion variabel semaphore, yaitu hanya mengizinkan satu proses pada satu saat boleh manipulasi semaphore. Kedua, pada semaphore terdapat dua operasi sederhana, yaitu block untuk menghentikan sementara proses yang menggunakan semaphore dan make P untuk melanjutkan eksekusi proses P yang diblok. Ketiga, sebagai alat sinkronisasi yang umum, semaphore dieksekusi oleh suatu proses setelah proses lain. Misalnya semaphore pada proses PJ hanya dieksekusi setelah semaphore A. Eksekusi pada proses PI pada saat menggunakan semaphore flag inisial 0. Semaphore menggunakan salah satu sumber daya sistem. Misalnya dua proses P1 dan P2. Dua sumber daya kritis R1 dan R2. Proses P1 dan P2 harus mengakses kedua sumber daya. Kondisi tersebut dapat terjadi jika R1
diberikan ke P1, sedangkan R2 diberikan ke P2. Apabila dua proses untuk melanjutkan eksekusi memerlukan kedua sumber daya sekaligus, maka kedua proses akan saling menunggu sumber daya lain selamanya. Tak ada proses yang dapat melepaskan sumber daya yang telah dipegangnya, ada karena menunggu sumber daya lain yang tak pernah diprosesnya. Kedua proses dalam kondisi deadlock tidak dapat membuat kemajuan apapun. Masalah-masalah sinkronisasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, product producer consumer problem. Ada beberapa batasan yang harus dipenuhi, antara lain barang yang dihasilkan oleh produser terbatas. Selanjutnya, barang yang dipakai konsumen terbatas. Kemudian konsumen hanya boleh menggunakan barang yang dimaksud setelah produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. Dan terakhir, produser hanya boleh memproduksi barang jika konsumer sudah menghabiskan barang. Kedua, reader and writer problem. Terdapat dua variabel pada masalah ini, yaitu seorang reader tidak perlu menunggu reader lain untuk selesai. Hanya karena ada writer menunggu, reader memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan writer. Jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain yang bekerja. Writer memiliki prioritas yang lebih tinggi. Gambar ini disebut dinding philosopher problem. Gambar meja dengan piring, garpu, sendok. Dan proses-prosesnya bisa nyari tahu dengan di Google. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.